Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Misteri, channelnya Kumpulan Misteri. Di video kali ini saya akan membahas informasi tentang 10 gedung angker yang berada di Jakarta. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan, yang juga disebut sebagai kota tidak pernah tidur. Di balik semua suasana yang gemerlap itu, Jakarta memiliki sejumlah bangunan tidak terawat, yang membuat suasananya terlihat sangat angker. Bahkan warga lokal yang tinggal di dekat bangunan-bangunan tersebut mengaku sering mengalami pengalaman mistis seperti kemunculan hantu. Saking seremnya, kisah horor tersebut menyebar luas ke seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan tak sedikit pula di antara mereka yang kerap mengunjungi bangunan-bangunan tersebut untuk mengungkap misteri. Lantas, di manakah tempat-tempat angker di Jakarta? Berikut ini 10 bangunan terbengkalai di Jakarta yang terkenal sangat angker. Yang pertama ada Menara Saida. Menara Saida adalah gedung tertinggi pertama di Jakarta yang dibangun pada tahun 1995 sampai 1997. Gedung ini dikabarkan menghabiskan dana hingga 100 miliar rupiah untuk membangun gedung dengan 28 lantai dan 2 basement dan 2 semi basement. Pada tahun 2007, gedung ini ditutup karena dinilai membahayakan keselamatan penghuni gedung karena bangunannya miring beberapa derajat. Sejak saat itu, Menara Saida ditinggalkan begitu saja oleh semua orang. Seiring berjalannya waktu, beredar sebuah isu yang mengatakan bahwa gedung perkantoran dengan 28 lantai ini menjadi rumah bagi makhluk-makhluk halus. Bahkan masyarakat setempat mengaku sempat melihat penampakan kuntilanak merah dari dalam bangunan ini. Yang kedua ada rumah horor mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pondok Indah adalah salah satu kawasan perumahan termahal yang ada di Jakarta karena lokasinya yang sangat strategis. Di samping jalan Pondok Indah ini, semua orang bisa melihat rumah-rumah mewah dengan desain arsitektur yang sangat megah. Tapi di antara rumah-rumah tersebut ada satu rumah terbengkalai yang terkenal angker di kalangan masyarakat Jakarta Selatan. Berdasarkan rumor yang beredar, rumah mewah itu memiliki sejarah kelam. Pasalnya, keluarga yang sempat menempati rumah tersebut tewas dibantai oleh perampok. Seiring berjalannya waktu, rumah angker ini akhirnya dihancurkan pada tahun 2008. Meski demikian, masyarakat setempat masih mengingat lokasi itu sebagai tempat terangker di Jakarta. Yang ketiga ada SMK Tarakanita 1 Jakarta. SMKN Tarakanita 1 Jakarta adalah salah satu sekolahan tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1962. Sekolahan ini menyimpan banyak kisah-kisah horor dan mistis yang sudah banyak diketahui orang, termasuk para siswa-siswa yang bersekolah di sana. Salah satu peristiwa mengerikan yang sempat terjadi di sekolahan ini adalah kasus kesurupan massal yang umum terjadi. Tidak hanya itu saja, siswa dan staf SMK Tarakanita 1 juga mengaku sering melihat penampakan hantu suster bergentayangan. Biasanya penampakan ini sering terjadi saat matahari mulai tenggelam. Keempat ada Toko Merah.
Toko Merah adalah salah satu gedung tua yang berada di kawasan wisata Kota Tua. Memiliki warna dan desain arsitektur yang menarik, gedung ini sering menjadi tempat berfoto para pelancong dari luar Jakarta. Di balik keindahan gedungnya, ternyata Toko Merah adalah salah satu tempat paling menyeramkan di Jakarta. Konon gedung ini dianggap menjadi saksi bisu penyiksaan dan pembantaian orang-orang etnis Tiongkok di Jakarta. Warga setempat yang sering berlalu lalang di sekitar bangunan mengaku sering mendengar suara rintihan tangan dan suara langkah kaki dari dalam bangunan. Yang kelima, ada markas besar PKI. Di Salemba, Jakarta Pusat ada sebuah bangunan yang diketahui berkas markas PKI di masa lalu. Gedung yang berada di depan kantor PBNU ini disebut sebagai lokasi tewasnya seorang pria saat peristiwa pemberontakan PKI. Setelah peristiwa itu, gedung ini sempat digunakan sebagai kantor Ditjen Departemen Pariwisata pada tahun 1990-an. Tapi sekarang gedung itu kembali kosong dan diselimuti banyak misteri. Konon warga setempat yang datang ke gedung tersebut mengaku pernah melihat penampakan makhluk halus berupa sosok pria bertubuh besar. Yang keenam, ada Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala adalah salah satu kawasan wisata edukasi menarik yang ada di Jakarta. Di tempat ini pengunjung bisa melihat koleksi pesawat dan benda-benda bersejarah lainnya. Tapi di balik semua itu, tempat ini memiliki cerita menyeramkan yang sempat terjadi. Peristiwa ini menjadi buah bibir masyarakat. Konon di museum itu ada seorang petugas yang meninggal dunia karena terjatuh dari tangga gedung. Sekarang arwah petugas museum tersebut sering menampakkan diri kepada pengunjung. Yang ketujuh, ada Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti adalah salah satu tempat wisata di Jakarta Pusat. Museum ini dikabarkan memiliki banyak kisah-kisah misteri yang sangat menyeramkan. Salah satu kisah misterinya, museum ini sempat diusulkan menyimpan banyak tengkorak manusia. Bahkan dari pengakuan seseorang pengunjung, tengkorak manusia yang dilihatnya sempat mengeluarkan air mata. Suasana museum semakin mencekam dengan banyaknya batu nisan dan patung-patung kuno berbentuk malaikat yang bertebaran di seluruh tempat museum. Yang ke-8, ada Mall Klender. Mall Klender menjadi saksi bisu dari sadisnya kerusuhan Mei 1998, di mana banyak kelompok yang secara sadis melakukan pembakaran hingga penjarahan. Dampak dari peristiwa tersebut, ratusan korban jiwa meninggal dunia secara tidak wajar di Mall Klender. Untuk menghilangkan kesan mistis dan seram, mall ini sempat direnovasi dengan desain yang lebih modern. Tetapi tetap saja sejarah tentang kerusuhan masih melekat erat di bangunan ini. Bahkan ada yang mengaku pernah bertemu dengan penumpang gaib di angkot saat melewati gedung ini. Yang ke-9, ada Taman Ismail Marzuki. TIM pertama kali diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 10 November 1968. Gedung ini dibangun sebagai wadah pelaku seni untuk menyajikan karya-karyanya. Seiring berjalannya waktu, rumah para seniman tanah air ini menyimpan banyak cerita-cerita supranatural. Beberapa orang yang datang berkunjung ke gedung ini sering melaporkan melihat penampakan makhluk halus, suara-suara aneh, sehingga pengalaman yang tidak biasa.
Yang ke-10 ada Rumah Kentang Prapanca. Rumah Kentang Prapanca adalah salah satu tempat menyeramkan di Jakarta Selatan. Saking seramnya, kisah rumah ini pernah diangkat menjadi sebuah film berjudul Hantu Anak Rumah Prapanca. Konon rumah mewah tersebut pernah dihuni oleh keluarga dengan anak kecil. Suatu hari anak kecil keluarga tersebut jatuh ke dalam kuali yang dipakai untuk merebus kentang. Sang anak tewas seketika. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kecelakaan ini terjadi. Tetapi cerita beredar cepat di telinga masyarakat. Sejak saat itu, rumah ini meninggalkan banyak cerita-cerita mistis yang menyeramkan, seperti tangisan anak kecil di malam hari, hingga aroma kentang rebus saat menjelang malam. Demikianlah informasi mengenai gedung angker di Jakarta ini. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda mengenai tempat atau gedung angker yang berada di Jakarta. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.